Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua ya, di channel Football United gua melakukan polling ya terkait dengan siapa nih kira-kira rekrutan yang akan menjadi rekrutan terbaik untuk Manchester United musim ini. Jadi terima kasih sebelumnya Sobat Football United, ada 3.700 suara yang sudah memilih ya di polling ini. Luar biasa. Ada berbagai macam komentar, termasuk juga ya terkait dengan pelatih atau manajer, tapi gue tidak akan melihat ke sana. Gue lebih fokus ke pemain nih. Dari 5 pemain baru yang hadir di Old Trafford musim ini, siapa yang akan menjadi rekrutan terbaik musim ini? Artinya memberikan kontribusi yang paling tinggi bagi Manchester United. Dan namanya terbaik tentu saja hanya ada satu ya. Oh ya, sebelum gue lanjutkan video ini, gue ingin sampaikan ke Sobat Football United melalui banyak saran dari Sobat Football United juga ya. Gue akhirnya membuka membership. Bagi Sobat Football United yang tertarik bisa join, dan dengan menjadi member maka akan mendapatkan juga konten-konten ekstra, lalu juga akses-akses ekstra ya ke live, ngobrol live, lalu live commentary, prioritas di kolom komentar serta di kolom chatting juga. Jadi Sobat Football United yang berminat bisa choose join. Bagi yang tidak usah khawatir, tetap akan bisa menikmati konten-konten seperti biasa di channel Football United. Oke. Ya, siapa yang akan menjadi rekrutan terbaik? Ada De Ligt, Mazraoui, Ugarte, Zirkzee, Yoro. Ketika gue bikin video ini, ada 2 pemain yang belum gue saksikan tampil di kompetisi resmi bagi Manchester United, yaitu adalah Leny Yoro dan juga Manuel Ugarte. Leny Yoro sempat ikut di pre-season tapi dia cedera ya kan, sehingga ya dia belum bisa bermain bagi Manchester United di kompetisi resmi. Sementara 3 pemain yang lain, De Ligt, Mazraoui dan juga Zirkzee, dengan segala keterbatasan mereka sudah diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Bahkan ketiga pemain ini sudah memberikan kontribusinya masing-masing. Mazraoui tampil fantastis di bek kanan. De Ligt ketika tampil sebagai starter menghadapi Liverpool, menurut gue secara overall, secara keseluruhan tampil bagus, tampil solid, tampil kokoh. Joshua Zirkzee bahkan menjadi pencetak gol pertama bagi Manchester United di Premier League musim ini. Bagaimana dengan Leny Yoro? Bagaimana dengan Manuel Ugarte? Manuel Ugarte ini sangat diharapkan bisa menambah kualitas lini tengah Manchester United, terutama di sektor gelandang bertahan, di breaker ya kan. Dari statistik, bagaimana Leny Yoro nih yang suka tampil agresif, tackling banyak, bisa menjadi perisai yang bagus bagi lini pertahanan Manchester United, terutama dalam menghadapi transisi dari kubu lawan. Namun demikian ya tetap harus diuji. Leny Yoro pun juga demikian, pemain yang didatangkan secara luar biasa ya, karena Manchester United terus bersaing dengan Real Madrid, tidak main-main ya, saingannya adalah Real Madrid. Walaupun masih berusia 18 tahun tapi memiliki potensi yang sangat besar. Nah, dari 5 pemain ini siapa kira-kira yang akan gua prediksi ya secara ringan amatiran akan menjadi rekrutan terbaik? Tentu saja yang dimaksud dengan rekrutan baik adalah memiliki kontribusi yang paling positif. Sobat Football United hampir setengah ya, 48% ini menilai Mazraoui yang akan menjadi rekrutan terbaik, dengan Leny Yoro yang menjadi paling bawah. Well, kalau menurut gue sepakat dengan Sobat Football United bahwa Leny Yoro ini ya mungkin yang paling bawah lah ya, karena dia paling muda, mungkin masih harus berkembang dulu, tidak akan langsung digaspol katakanlah demikian oleh staf kepelatihan Manchester United. Di samping juga perannya nampaknya sebagai pelapis dari Matthijs de Ligt, dan fakta juga dia masih cedera ya kan, dengan jangka waktu yang cukup lumayan ini, jadi kontribusinya mungkin tidak bisa maksimal dulu. Lalu selanjutnya gue juga sepakat dengan Sobat Football United, Joshua Zirkzee. Walaupun Joshua Zirkzee sudah mencetak gol pertama bagi Manchester United, tapi jangan lupa di posisi yang ditempati oleh Joshua Zirkzee ini sejatinya menurut gue ya, ini untuk Rasmus Højlund yang sudah lebih dulu hadir di Old Trafford. Memang nantinya pasti akan ada rotasi, akan ada pergantian, akan ada penyesuaian. Gue harapkan tetap Joshua Zirkzee bisa secara positif memberikan kontribusi ya bagi Manchester United, tapi ya gue menilai akan ada persaingan yang ketat dengan Rasmus Højlund. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya siapa? Well,
Ugarte, walaupun pemain ini diharapkan akan memberikan suntikan yang positif, penambahan kualitas di lini tengah, tapi fakta bahwa Casemiro masih berada di Manchester United musim ini, gua pikir Casemiro masih akan tetap diberikan tempat utama. Artinya apa? Kontribusi dari Ugarte agak sedikit berkurang nih, karena menit bermain mungkin yang tidak langsung secara banyak ya. Well, yes, gue tahu Casemiro ketika menghadapi Liverpool tampil sangat mengecewakan. Tapi di sisi lain juga Ugarte belum tentu akan diberikan kesempatan yang langsung banyak. Bahwasannya juga harus melihat penampilan dari Ugarte, lalu dari hari ke hari di Carrington bagaimana situasi keduanya, ini juga harus diperhatikan. Pun juga bagaimana keadaan di dressing room terkait dengan ya dua pemain ini juga tentu saja harus diperhatikan, tidak bisa hanya dari unsur teknis saja. Gue juga melihat bagaimana kedatangan Ugarte ke Manchester United ini sama sekali bukan untuk jangka pendek saja, tapi ada proyeksi jangka menengah bahkan jangka panjang untuk posisi breaker. Oleh karena itu didatangkanlah Ugarte yang masih usia muda. Dan juga kontraknya cukup panjang ya, 5 tahun. Di situ terlihat jelas memang ada proyeksi yang bukan singkat saja, dan oleh karena itulah gue menilai musim ini ya mungkin kita masih harus sabar-sabar dulu nih terkait dengan Manuel Ugarte. Dua besar nih antara De Ligt atau Mazraoui. Siapa yang gue pikir akan menjadi pemain dengan status rekrutan terbaik di Manchester United? Gue bisa jadi salah ya, tapi gue lebih memilih Matthijs De Ligt yang akan menjadi pemain terbaik bagi Manchester United, rekrutan terbaik musim ini. Mazraoui tampil fantastis ya di posisi bek kanan, tapi fakta bahwa adanya Diogo Dalot ini juga menjadi catatan. Artinya saat ini yes, Mazraoui lebih banyak dipercaya karena posisi yang tidak pasti di bek kiri ya. Luke Shaw masih cedera, Tyrell Malacia masih belum jelas, sehingga Diogo Dalot digeser ke kiri. Tapi menurut gua ketika Luke Shaw sudah bisa dimainkan, persaingan akan menjadi head to head nih antara Mazraoui dan Diogo Dalot. Gua melihat perkembangan Diogo Dalot di sektor bek kanan selama ini juga cukup bagus, cukup fantastis ya. Sehingga ini akan memberikan semacam kayak ancaman juga bagi Mazraoui. Ini sesuatu yang positif tentu saja bagi Manchester United memiliki dua kualitas yang bagus nih untuk sektor bek kanan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya misalnya Aaron Wan-Bissaka ya, gua melihat Mazraoui ini memang ada upgrade, ada peningkatan secara kualitas. Tapi fakta bahwa ada Diogo Dalot ini juga menjadi catatan, di mana Diogo Dalot selain memang atribut terkuatnya ada di posisi bek kanan, selama ini ketika dia dimainkan di posisi bek kanan selama beberapa musim terakhir dia bisa berkontribusi secara positif, sehingga ya ini juga sekali lagi akan memberikan persaingan kompetisi yang keras bagi Mazraoui yang memang selama pertandingan awal di Manchester United ya di Premier League tampil secara fantastis. Sementara De Ligt yang gue lihat sebagai rekrutan, atau gue prediksi, gue bisa salah by the way ya, sebagai rekrutan akan menjadi rekrutan terbaik dari Manchester United. Praktis karena Manchester United butuh pemain inti, pemain yang bisa dimainkan dengan jam ataupun juga dengan menit bermain yang banyak untuk posisi bek kanan. Selama ini proyeksinya ada pada Rafael Varane, tapi selama 2 musim terakhir, paling tidak musim lalu ya, lebih banyak juga Varane ini kan cedera, sehingga banyak akhirnya pemain-pemain yang bukan pilihan utama untuk sektor back sebelah kanan ini yang dimainkan. Tapi kali ini dengan adanya Matthijs De Ligt, ya gue melihat dia akan secara lebih banyak nih. Tentu saja tergantung situasi fisik dari sang pemain, tapi gue melihat dan gue juga berharap ada kualitas yang ditawarkan lebih tinggi untuk posisi center back, untuk lini belakang, terutama center back sebelah kanan. Fakta juga partnership antara Lisandro Martinez dan juga Matthijs De Ligt ini gue nilai akan menjadi sesuatu yang unik, di mana keduanya sempat membela tim yang sama tapi dalam periode yang berbeda ya. Dan Matthijs De Ligt ini kan memang posisi naturalnya, posisi terkuatnya memang ada di center back sebelah kanan, sama seperti yang ditempati ketika di Ajax maupun juga di tim nasional Belanda. Jadi gue melihat potensi ini sudah sangat besar ya, dan di samping juga ya menurut gue dia dalam usia yang semakin matang, secara karakteristik dia juga kuat, jadi dia memiliki banyak atribut komponen untuk menjadi
pemain yang memberikan kontribusi yang tinggi nih, terutama di lini belakang Manchester United, di mana musim lalu ini tampil sangat keropos. Kurang lebih demikian, jadi intinya gua melihat De Ligt yang akan gua prediksi menjadi rekrutan terbaik bagi Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United yang lain ini ya? Ada De Ligt, Mazraoui, Ugarte, Zirkzee, dan juga Leny Yoro. Siapa yang diprediksi akan menjadi rekrutan terbaik musim ini? Beserta dengan alasannya bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.